Halo teman-teman, nah jadi pada kali ini kita akan membahas materi statistika bivariat. Teman-teman yang semangat ya belajarnya, pasti bisa. Nah, kita akan terfokus untuk membahas materi diagram pencar untuk pembahasan kali ini. Nah, izinkan saya untuk membacakan nama-nama dari kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 6 orang teman-teman. Ada Ahmad Jabar Ahmad, Fauzi Reza Sumarji, Fadil Tri Akbar, saya sendiri sebagai pembicara Febrian Yusuf Amjad, Muhammad Tanzil, dan Raya Ahmad. Nah, kita akan membahas data-data dari list yang ada nih teman-teman. Dari statistika bivariat sampai interpretasi data. Kita akan tahu kira-kira yang di list itu apa. Definisinya, penggunaannya, dan lain-lain. Nah, kita akan mulai dengan membahas apa itu statistika bivariat. Jadi, statistika bivariat adalah cabang dari statistika yang mempelajari dua variabel. Fungsinya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara keduanya. Sesuai dengan namanya nggak sih teman-teman? Dua variabel. Bivariat. Bi adalah dua dan variat adalah variabel. Sama ya ternyata. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang akan menjadi fokus kita adalah diagram pencar. Jadi, diagram pencar itu adalah contoh grafik yang digunakan pada materi statistika bivariat. Fungsinya untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Jadi, kita tuh bisa ngebuat data-data jadi bentuk-bentuk titik di bidang kartesius. Dari data jadi grafik. Nah, itu fungsi utama dari diagram pencar. Ini adalah contoh dari diagram pencar hubungan luas tanah dengan harga. Luasnya adalah variabel X dan harganya adalah variabel Y. Ternyata pada penyebarannya suatu data itu memiliki berbagai jenis. Ada penyebaran rapat, ada juga penyebaran yang tersebar atau low degree. Kira-kira gimana sih penyebaran rapat? Jadi, data itu akan cenderung terkonsentrasi pada suatu area. Suatu area yang dimaksud adalah garis imajiner Gaussian. Nah, kalau menyebar jauh, balikannya nggak sih dari menyebar rapat? Jadi, data itu akan cenderung sedikit lebih tersebar atau persebarannya akan luas gitu. Bila didekati dengan garis imajiner Gaussian. Yang terakhir, bila persebarannya terlalu meluas atau melebar, dan kita tidak bisa melihat adanya pendekatan kepada garis Gaussian, maka itu akan digolongkan sebagai tidak ada pola. Selanjutnya adalah tren data. Tren data ini sebenarnya ada tiga doang teman-teman. Ada linear, ada non linear, dan tidak berpola. Kita bahas dari linear dulu ya. Jadi, titik data itu tuh akan tersusun mengikuti garis lurus dengan pola yang jelas. Untuk linear tuh ada dua, ada yang naik positif dan turun atau negatif. Nah, selanjutnya non linear. Jadi, kalau misalkan data ternyata membentuk kurva atau lengkungan, maka dia akan masuk ke non linear. Dan terakhir adalah tidak ada tren. Jika suatu data terlalu acak, maka dia akan tidak memiliki tren data. Tren data itu sendiri adalah cara umum dari penyebaran data yang sifatnya adalah garis imajiner. Selanjutnya adalah korelasi. Jadi, fokus di bagian korelasi adalah kita mencari tahu apakah ada hubungan atau keterkaitan antara dua variabel X dan Y. Dalam konteks misalkan penelitian hubungan antar waktu penggunaan dan media sosial dengan nilai matematika, kita tuh ingin nyari tahu ada nggak sih hubungan di antara keduanya. Nah, sifatnya kan menjawab pertanyaan utama tuh. Apakah ada hubungan di antara keduanya dan bagaimana hubungannya? Ternyata untuk korelasi itu ada tiga jenisnya. Positif, negatif, dan tidak berpola. Kalau misalkan titik naik, ingat ya, positif itu naik. Bergerak naik dari kiri ke kanan, maka dia dikatakan sebagai positif. Kalau misalkan turun dari kiri ke kanan, maka akan dikatakan sebagai negatif. Kalau misalkan tidak naik dari kiri ke kanan, tidak turun dari kiri ke kanan, maka tidak berpola atau tidak memiliki korelasi yang jelas. Nah, kita tuh harus bisa juga teman-teman menggambarkan diagram pencar. Yang pertama, kita pasti perlu data. Karena gimana kita bisa masukin plot-plot titiknya kalau kita nggak punya datanya. Selanjutnya, kalau kita udah punya data, kita perlu sumbunya, sumbu X dan Y. Ingat, harus di kuadran satu ya.
Selanjutnya adalah tentukan skala, misalkan di X 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, bila sudah, kita akan memasukkan titik-titik tersebut dari data ke diagram kartesius yang kita punya. Yang terakhir, kita periksa polanya deh. Ada nggak sih pola-pola tertentu yang dibuat sama diagram pencar kita? Nah, kan tadi disebutkan kalau kita bisa menentukan mana data X dan mana data Y. Ingat, teman-teman nggak boleh kebalik ya. Data X itu yang mempengaruhi dan data Y adalah yang dipengaruhi. Ingat ya teman-teman. Nah, terakhir adalah interpretasi data. Jadi simpelnya interpretasi data itu adalah memberi makna atau membaca informasi yang ada pada diagram pencar yang kita miliki. Kita bisa membaca polanya, trennya, hubungannya, atau korelasinya, dan bahkan bisa membuat kesimpulan, teman-teman. Nah, kayaknya biar kita lebih paham, kita bahas contoh soal nggak sih? Let's go! Nah, jadi kita memiliki dua data, X dan Y, jumlahnya adalah 40 data. Kita akan nentuin gimana diagramnya, ramalan garis, dan base fit-nya. Tadi kan udah kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih tren datanya. Tren juga udah kita bahas kan? Kita pasti bisa. Nah, yang ketiga, bagaimana korelasinya? Ingat, korelasi juga udah kita bahas. Dan yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan, teman-teman. Kita mulai dari diagramnya dulu. Di sini kita punya garis X yang horizontal dan Y yang vertikal. Setelah kita masukin nilai datanya, misalkan nih, X mengatakan 1 dan Y-nya mengatakan 79. Kita masukin tuh di X-nya di 1, tarik garis sampai ketinggian 79. Nah, kita akan mendapatkan titiknya. Setelah kita masukkan semua data yang kita punya ke dalam diagram pencar, boom, seperti inilah diagram yang kita punya. Nah, ternyata kita tuh bisa membuat ramalan garis dan base width. Kalau misalkan ramalan garis, itu tinggal menghubungkan garis-garis yang ada, misalkan dari paling kiri dan paling kanan. Jadi tidak terlalu harus mengikuti kaidah-kaidah. Namun kalau base width ini penting nih teman-teman, sifatnya krusial. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sempurna atau akurat, kita itu perlu membantuan dari aplikasi-aplikasi, misalnya kayak Excel. Sebetulnya kita bisa membuat perkiraan base fit-nya. Ingat, perkiraan tidak sama dengan base fit yang aslinya, namun akan mendekati karena sifatnya adalah approximation atau mencari kedekatannya saja. Tapi untuk yang hasil terbaik kita pakai aplikasi, teman-teman. Nah, sekarang dengan semua pembahasan yang udah ada, kita tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tren data, korelasinya, dan kesimpulan. Misalkan data cenderung naik dan persebarannya bisa kita lihat polanya, maka akan termasuk linear. Nah, oleh karena itu, diagram yang kami buat akan termasuk ke linear. Dan untuk yang korelasi, ingat teman-teman, korelasi itu ada tiga, positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, dapat kita amati jika arah kenaikan itu dari kiri ke arah kanan. Kalau dari kiri ke arah kanan, maka korelasi apa? Ya, benar, korelasi positif. Namun, karena persebarannya kurang konsisten, sifatnya adalah low degree. Nah, sehingga kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah jika pada generasi sekarang itu semakin tinggi durasi seorang bermain medsos, maka nilai matematika juga akan cenderung lebih tinggi. Sebetulnya mungkin bila kita pikirkan sipnya, kok bisa sih? Nah, menurut kami akan ada sangat banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Misalnya seperti perkembangan teknologi, perubahan dari sifat, perubahan dari fungsi medsos itu sendiri yang bisa saja memberikan manfaat malah teman-teman. Namun ingat, fungsinya harus digunakan sebaik mungkin untuk hasil yang maksimal. Sudah, sudah kelar materi pada diagram pecar. Tapi teman-teman tunggu dulu, kita punya kata-kata. Sungguh ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita. Dadah semuanya, semangat belajar ya. See you in the next video, regresi linear. Dadah!